Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala lamma kallama Allah Musa alaihi salam qala ya rabbi hal khalaqta khalqan akramu alayka minni. Qala ya Musa ama alimta anna Muhammadan akramu alayya min jami'i khalqi. Qala Musa fahal ya Rabb fahal fil umam akramu alayka min ummati. Faqala Allah ta'ala ya Musa ama alimta anna fadla ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdal ala sairil umam. Qala Musa ya Rabb afara'ahum qala lan tarahum walakin in ahbabta an tasma'a kalamahum fa'altu. Qala fa inni uhibbu dhalik. Qala Allah ta'ala ya ummata Muhammad fa'ajabu kulluhum bi sayhatin wahidah yaqulun labbaik Allahumma labbaik wa hum fi aslabi abaihim. Thumma qala Allah ta'ala salati wa salami alaikum wa rahmati sabaqat ghadabi wa afwi sabaqa adhabi. Faman laqiyani minkum yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ghafartu lahu dhunubahu. Masyaallah. Disebutkan lamma kallamallahu Musa alaihi salam, ketika Nabi Allah Musa alaihi salam beliau berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, bertanya kepada Allah, ya Rabb hal khalaqta khalqan akramu alayka minni. Wahai Allah, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang lebih mulia dariku? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa ama alimta anna Muhammadan akramu alayya min jami'i khalqi. Kata Allah, wahai Musa, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling mulia di sisiku di antara makhluk-makhlukku yang lain. Ya. Nah, ini jadi ketika Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kita kenal bahwa Nabi Musa itu adalah kalimullah. Ya, nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Tapi jangan kita bayangin gimana Nabi Musa berbicara sama Allah. Ya. Yang penting kita yakin, percaya gelar Nabi Musa itu adalah kalimullah. Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada satu kesempatan Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah,
apakah ada satu makhluk yang lebih mulia dariku? Karena ketika itu Nabi Musa merasa dirinya termasuk makhluk, ya, nabi yang telah dipilih oleh Allah, yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langsung bisa berbicara kepada Allah. Maka ketika Nabi Musa bertanya seperti ini, ada gak makhluk itu yang lebih mulia lagi dariku, yang telah engkau berikan keistimewaan lebih dariku? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di sisiku daripada semua makhluk? Ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk. Artinya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada Nabi Musa. Bahkan bukan cuma dari Nabi Musa aja, bahkan dari semua makhluk, ya, dari para nabi yang lain dan semua makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang luar biasa aja lagi nih. Nabi Musa bertanya kepada Allah, nggak sampai di situ aja. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, ya Rabb, wahai Allah, fahal fil umam, maka apakah ada di antara umat-umat itu akramu alaika min ummati, yang lebih mulia daripada umatku? Ya, tadi kan nanya tentang nabinya. Setiap nabi kan pasti punya umat. Ada gak ya Allah umat yang lebih mulia daripada umatku? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa, ama alimta, wahai Nabi Musa, apakah kamu tidak tahu bahwasanya keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih afdal daripada semua umat? Masya Allah. Nih, kita nih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad. Menjadi mulia karena berkat Nabi Muhammad SAW. Masih kita lanjut yang pembahasan kemarin ya, masih berkaitan dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW, agar kita bersyukur. Ya, agar kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur karena dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Musa, lanjut lagi pertanyaan kepada Allah, ya Rabb, afa arahum, wahai Allah, aku bisa nggak melihat mereka? Apakah aku akan bisa melihat mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tarahum, kamu tidak akan bisa melihat mereka. Artinya zaman Nabi Musa sama umatnya Nabi Muhammad jauh. Ya, sekali lagi nih, umatnya Nabi Muhammad belum diciptain, tapi udah disebutin, udah dibangga-banggain sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi pada Nabi Musa, walakin, akan tetapi, in ahbabta an tasma'a kalamahum fa'altu. Tapi kalau engkau ingin, wahai Nabi Musa, mendengar percakapan mereka, pembicaraan mereka, perkataan mereka, aku akan lakukan. Ya, kan Nabi Musa nggak bisa ngelihat, tapi kalau mau dengar suaranya boleh, kata Allah. Gimana? Jawab Nabi Musa, fa inni uhibbu dzalik. Ya Allah, ya, saya mau seperti itu, mau mendengar umatnya Nabi, mau mendengar suara umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ummata Muhammad. Maka Allah memanggil umatnya Nabi Muhammad SAW, wahai umatnya Nabi Muhammad. Fa'ajabu kulluhum bi sayhatin wahidah. Maka ketika itu umatnya Nabi Muhammad SAW menjawab semuanya dengan satu perkataan. Mereka mengatakan, yaqulun labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Wa hum fi aslabi abaihim, dan mereka ketika itu masih ada di sulbi, di tulang rusuk ayah-ayah mereka. Ya. Jadi Nabi Musa nggak bisa ngelihat umatnya Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa pengen ngedengar suara umatnya Nabi Muhammad.
Dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu manggil umatnya Nabi Muhammad untuk memperdengarkan suara umatnya Nabi Muhammad. Dipanggillah umatnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjawab panggilan Allah ini. Ya. Dipanggil, wahai umatnya Nabi Muhammad. Nah, suara ini, suara umatnya Nabi Muhammad menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan ketika itu umatnya Nabi Muhammad belum diciptain, tapi masih ada di dalam tulang rusuk, ya, dalam sulbi orang tua mereka. Ini yang luar biasanya lagi nih, ketika kita menjawab begitu, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjawab tadi panggilannya Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk umatnya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Salati wa salami alaikum. Wahai umatnya Nabi Muhammad, rahmatku dan salamku kepada kalian. Masya Allah. Belum diciptain kita ya, belum diciptain, Allah udah merahmati umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Wa rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Dan rahmatku telah mendahului daripada kemarahanku. Artinya Allah mendahului rahmatnya daripada kemarahannya kepada umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita lihat nih sekarang nih, umatnya Nabi Muhammad, ya, walaupun banyak yang lupa, banyak yang lalai, banyak yang durhaka, masih dirahmatin sama Allah, nggak diadab. Ya, kalau umat-umat terdahulu durhaka, selesai, udah habis. Ya, durhaka sama nabinya, selesai, ditenggelamin, dihujanin batu. Ya. Sekarang maksiat apa yang nggak ada di zaman sekarang? Ya, kalau kita lihat dulu misalkan Nabi Lut, Nabi Lut apa namanya, suka sama jenis, ya, ada di zaman Nabi Lut itu melakukan dosa seperti itu udah nggak tanggung-tanggung sama Allah. Ya, dibalik, diangkat bumi, ditebalikin, dihujanin batu. Di zaman sekarang ada gak yang begitu? Ada ya, ada perbuatan dari umatnya Nabi Muhammad, ya, ada di zaman sekarang yang perbuatannya sama seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Tapi dikatakan rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu masih mendahului murkaku, belum dimurkain sama Allah, nggak langsung gitu ya, nggak langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau kita jadi umat terdahulu udah selesai gitu ya. Maksiat, ya, kita maksiat, malamnya, paginya ketulis di pintu rumah. Ya. Ini semalam si fulan bermaksiat ini. Malu dah. Ya. Masya Allah. Nah. Terus wa afwi sabaqa adzabi, dan maafku itu lebih mendahului daripada azab. Jadi sebelum Allah mengazab, kalau kita masih mau minta maaf sama Allah, masih mau minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni kita. Faman laqiyani minkum yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ghafartu dzunubahu. Maka kata Allah, siapa orang yang menemuiku, ya, nanti ketika kita meninggal, kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih membawa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, membawa syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kepada selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Apa balasannya? Ghafartu lahu dzunubahu, aku akan ampunin dosa-dosanya. Ini hadis, ya, apa namanya, riwayat sangat apa namanya tuh, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum kita diciptain, kita udah dirahmatin sama Allah. Ya, sebelum kita diciptain, kita udah dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tahu, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kita nambah cinta lagi kepada Allah.
Ya, kita nambah cinta. Nah, kenapa Al-Fakir sebutkan bagaimana tuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, biar kita nambah cinta sama Allah. Ya, nggak ada siapapun yang lebih merahmati kita, menyayangi kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan kita tahu Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling rahmat sama kita. Ya, nabi yang paling kasih sayang kepada kita. Dikatakan qalu lamma qarabatil wafatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam baka hatta jaa Jibril fasa'alahu an buka'i. Ya, ketika Nabi Muhammad ini wafat, ya, ketika Nabi Muhammad ingin meninggal, maka Nabi SAW itu menangis. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad ini menangis? Ya, maka kata Nabi Muhammad SAW, akhafu ala ummati min ba'di, aku takut kepada umatku setelah sepeninggalanku. Jadi ketika Nabi Muhammad ingin meninggal dunia, itu yang ditakutkan adalah umatnya Nabi Muhammad. Maka tahu seperti itu, malaikat Jibril bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat Jibril, inna rabbaka yaqulu, sesungguhnya Tuhanmu, ya. Nah, malaikat Jibril ini berkata kepada Nabi Muhammad, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmatuhu bi ummatik a'zamu min rahmatika bihim. Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya kepada umatmu lebih agung, lebih besar daripada rahmatnya Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita kan udah luar biasa. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala kan yang menciptakan rahmat tersebut. Ya. Dan rahmat tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad adalah termasuk dari rahmatnya Allah. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat, ya, buat semesta alam. Nah, maka Allah yang menciptakan rahmat ini, menciptakan kasih sayang ini, itu pasti lebih kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad bahkan daripada Nabi Muhammad sendiri kepada umatnya. Ya Allah. Ini kalau kita urutin gini, orang tua sayang banget sama anak-anaknya. Ya, kita sebagai orang tua pasti sayang kepada anak-anak kita. Nah, Nabi Muhammad lebih sayang kepada umatnya daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ya. Nah, kasih sayangnya Allah lebih lagi daripada kasih sayang umatnya Nabi kasih sayangnya Allah lebih sayang lagi, lebih besar lagi daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Artinya yang rahmat kepada kita, yang kasih sayang sama kita, ini luar biasa Nabi Muhammad, dan yang menciptakan Nabi Muhammad yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini kalau kita ngaca sama diri kita sendiri, ya, orang kayak kita tuh, ya, ya, ini orang, ini coba kita renungin dah. Allah udah takdirin kita nih yang sebegini yang sebegini luar biasanya, ya, yang sebegini lalainya, yang sebegini banyak dosanya, tapi yang sayang sama kita itu adalah Nabi Muhammad, afdalul makhlukin, afdalul anbiya wal mursalin, makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, nabi yang paling mulia daripada nabi-nabi yang lain, itu sayang sama kita. Kalau kita ngaca tuh kita malu banget, ya. Ya Allah, ini siapa sih kita nih? Ya, bisa aja kan kita diciptain bukan sebagai umatnya Nabi Muhammad, kan bisa. Atau iya kita ada di zaman sekarang, tapi bisa aja Allah Subhanahu wa taala nggak pilih sebagai umatnya Nabi Muhammad yang
yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Artinya mungkin aja, bisa aja Allah nggak pilih tuh. Tapi subhanallah, alhamdulillah, makanya dikatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ya Allah, alhamdulillah nikmat Islam yang Allah kasih kepada kita, nikmat iman yang dikasih kepada Allah dari Allah kepada kita, itu nikmat yang udah luar biasa, yang cukup, ya, yang cukup. Dengan nikmat tersebut kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Ya, kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Ya Allah, aku ridho Engkau Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho Nabi Muhammad adalah nabiku. Cukup udah itu. Ya, yang rahmatin kita, yang kasih sayangin kita adalah Nabi Muhammad, dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Ya, kasih sayang kepada kita. Masya Allah. Nah, ini salah satu riwayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu sayang sama kita. Kita tambahin lagi. Ada satu riwayat lagi dikatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Sayyidina Amr bin As, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ketika membaca ada satu ayat, ya, yang menceritakan bahkan Nabi Allah Ibrahim, ya, Nabi Allah Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah juga, cuman Habib sama Khalil ini sama-sama kekasih artinya, tapi yang lebih tinggi itu adalah Habib, ya, Habibullah. Nah, ketika Nabi Muhammad membaca ayat yang berbunyi Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim, menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, ini umatku nih banyak yang sesat, banyak yang gak mau ikut kepadaku, ya, banyak yang menyembah berhala. Maka siapa orang yang ikut kepadaku, maka dia dariku. Tapi kalau dia ingkar kepadaku, bermaksiat, ya, durhaka, maka udah, terserah Engkau ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun, mau diampunin alhamdulillah, nggak diampunin udah terserah. Artinya Nabi Ibrahim tuh sampai pengen lepas tangan gitu sama umatnya. Dan Nabi Muhammad membaca lagi ayat yang mengisahkan tentang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu pernah, di dalam ayat ini Nabi Isa pernah berkata kepada Allah tentang umatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau Engkau mau mengazab umatku, mereka itu adalah hambamu. Ya, nih umatnya Nabi Isa udah durhaka nih. Ya Allah, kalau Engkau mau azab aja dah. Itu adalah hamba-hambamu, terserah. Tapi kalau Engkau mau memaafkan, maka Engkau adalah zat yang maha mulia, yang maha bijaksana. Artinya lepas tangan sama umatnya. Maka ketika ini, ya, ketika membaca ayat ini Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya, wa qala ummati ummati tsumma baka. Masyaallah. Ketika baca ayat yang nerangin tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad nangis, ya. Kemudian mengatakan, ya Allah umatku. Artinya Nabi Muhammad nggak mau lepas tangan dari kita. Semaksiat apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, seingkar apapun kita, sejauh apapun kita kepada Allah, Nabi Muhammad nggak mau lepas tangan dari umatnya. Insya Allah. Kan bisa aja Nabi Muhammad bilang, ya Allah tuh umat aneh tuh yang durhaka kepadamu, dia terserah, dia mau diadab-adab, dah terserah. Enggak, tapi Nabi Muhammad nggak bilang gitu. Ya, Nabi Muhammad nggak bilang gitu. Bahkan Nabi Muhammad ketika membaca ayat ini, Nabi Muhammad angkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian mengatakan ummati ummati, ya Allah umat saya, tsumma baka, nangis Nabi Muhammad. Insya Allah. Nah, kita ngaca lagi tuh ya, kita yang sebegininya,
yang udah luar biasa deh, yang kita begitu hina, begitu banyak dosa, yang merahmati kita, yang kasih sayang kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu azza wa jal, maka ketika Nabi Muhammad nangis ini, Allah kan Maha tahu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Jibril, Allah tuh ketika Nabi Muhammad sedih, Allah tuh nggak dibiarin Nabi Muhammad sedih. Ya, nggak dibiarin Nabi Muhammad nangis, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, datanglah kamu, pergilah kamu kepada Nabi Muhammad, fasalhu, tanya kepada Nabi Muhammad, ma yubki, apa yang membuat nangis Nabi Muhammad. Insyaallah. Ya, Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah, dan Allah nggak kepengen kekasihnya sedih. Ya. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad, tanya sama Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad nangis? Fa'atahu Jibril, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, fasa'alahu, nanya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, fa'akhbarahu, maka Nabi Muhammad mengatakan, wallahu a'lam bih, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada aku. Allah Maha mengetahui. Maka dikatakan, faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhhab ila Muhammad faqul lahu inna sanurdika fi ummatika wa la nasuhuk. Ya, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami akan membuat ridho Nabi Muhammad di dalam umatnya, dan aku tidak akan menyakiti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka turun ayat yang apa tuh? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, surat apa ya? Surat Ad-Duha. Nah, surat Ad-Duha itu sebab turunnya ayat ya. Iya. Nabi Muhammad begitu sayang sama umatnya, nggak mau Nabi Muhammad tuh umatnya diadab sama Allah sampai nangis doa buat umatnya. Kemudian Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, udah tenang aja. Ya. Aku akan membuat kamu ridho di dalam umatmu, dan aku tidak akan menyia-nyiakan umatmu. Ya, Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, pas turun ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, ketika turun ayat ini, yang wahai Nabi Muhammad, kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu pemberian kepadamu, ya, di dalam umatmu sampai kamu ridho. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Di dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau kamu akan memberikan satu pemberian kepadaku, ya, sampai aku ridho, kalau begitu la arda, kata Nabi Muhammad, aku tidak akan ridho, wa wahidun min ummati finnar, kalau ada satu umatku yang ada di dalam neraka. Masya Allah. Ya, kemarin kalau kita urutin lagi, Nabi Ibrahim, ya, ketika dikasih satu doa yang mustajabah, satu doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didoain kemarin siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Ya, yang kemarin kita cerita itu Nabi Ibrahim, karena berkat sabarnya beliau, akhirnya dapat satu doa yang mustajab, yang dibilang doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa ini Allah bakal kabulkan. Yang diminta sama Nabi Ibrahim apa? Allahumma la tu'adzib ahadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang doain gitu itu orang-orang luar biasa, ya, para nabi. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan engkau azab satu orang pun dari umatnya Nabi Muhammad. Doa mustajabnya Nabi Ibrahim dipakai untuk mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Begitu juga Nabi Muhammad. Lebih lagi Nabi Muhammad dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Maka kata Nabi Muhammad, setiap nabi tadi, kayak Nabi Ibrahim itu udah dipakai doanya, ya, buat mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Dan kata Nabi Muhammad, aku juga punya. Aku juga dikasih oleh Allah satu doa yang mustajab, tapi dikatakan uridu fa uridu an akhtabi da'wati, tapi aku simpen doaku ini, belum dipakai sama Nabi Muhammad. Buat apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat. Insyaallah. Jadi doanya Nabi Muhammad belum
belum dipakai sama Nabi Muhammad di dunia, tapi Nabi Muhammad simpan buat nanti di akhirat. Sebenarnya kalau mau dipakai sama Nabi Muhammad, ini doa yang lagi pas disambitin sama kaumnya itu di kota Taif, ya, jangan sampai berdarah-darah Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi Muhammad mau pakai ini doa, selesai, habis tuh kampung tuh. Tapi subhanallah, doanya Nabi Muhammad nggak dipakai. Nabi Muhammad rela berdarah-darah, Nabi Muhammad rela sakit-sakit, ya, Nabi Muhammad rela apapun yang dilakuin oleh kaum-kaumnya, tapi Nabi Muhammad nggak pakai doanya. Kalau tadi Nabi Ibrahim sama Nabi Isa, ya udah durhaka kaumnya. Nabi-nabi yang lain begitu juga. Nabi Nuh durhaka kaumnya, umatnya. Nabi Musa durhaka kaumnya, umatnya. Didoain selesai. Ya, Nabi Nuh banjir, yang ikut sama Nabi Nuh selamat, yang nggak ikut tenggelam. Nabi Musa begitu juga. Ya, Fir'aun sama kaumnya tenggelam. Nabi Lut yang nggak beriman sama Nabi Lut diangkat, balikin, selesai, habis. Tapi Nabi Muhammad enggak. Subhanallah, Nabi Muhammad simpen doanya untuk umatnya buat nanti di hari kiamat. Buat apa? Syafaatan li ummati, biar aku bisa ngasih syafaat, ngasih pertolongan kepada umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, ini riwayat-riwayat yang sekali lagi mudah-mudahan bisa menggugah hati kita, ya, membuka hati kita. Ya Allah, kita banyak bersyukur, ya, kita banyak bersyukur. Alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW, yang begitu rahmat kepada kita, yang begitu kasih sayang kepada kita. Dan bahkan bukan Nabi Muhammad aja, Allah lebih sayang kepada kita daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah kita tahu begitu, ngapain kita jauh-jauh dari Nabi Muhammad? Ya, jangan jauh-jauh kita dari Nabi Muhammad SAW. Ngapain kita jauh-jauh dari Allah? Kan kita udah tahu Nabi Muhammad sayang benar sama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang banget sama kita. Deketin, ya, kita deketin Nabi Muhammad. Kita ikutin perintahnya Nabi Muhammad. Kita cintain apa yang dicintain sama Nabi Muhammad. Ya, jangan ikutin kayak orang-orang sekarang ada yang nanamin kebencian. Nggak usah, udah. Kita benci sama orang, sama satu orang aja nggak boleh. Iya, kita kan sekarang banyak ditanamin kebencian. Oh, nggak boleh benci sama ini, jangan. Ya, apalagi benci sama keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nggak usah ikut-ikutan, udah. Ya, Nabi, kita cintain keluarganya Nabi Muhammad. Husnudzon, baik sangka sama siapapun. Bahkan jangankan nama keluarganya Nabi Muhammad, sama siapapun kita harus husnudzon, baik sangka. Apalagi sama keluarganya Nabi Muhammad SAW. Cintain semuanya. Kita cinta keluarganya Nabi Muhammad, kita cinta sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaallah. Nah, mudah-mudahan dengan itu, dengan berkat kita cinta, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Udah, jalur kita ngambil jalur yang gampang-gampang aja udah. Karena kita mau ngandelin ibadah kita nggak bisa. Ya, nah, Nabi Muhammad begitu sayang sama kita, kita sayangin Nabi Muhammad. Kita cintain Nabi Muhammad, cintain keluarganya yang sampai sekarang masih ada. Jangan ikut-ikutan orang yang nganggap keluarganya Nabi Muhammad nggak ada. Nggak usah ikut-ikutan dah. Ya, ngapain kita ngikut-ikutan? Tadi benci sama orang aja, benci sama orang biasa, ya. Bahkan benci sama ahli maksiat aja kita nggak boleh. Doain yang maksiat, kita doain. Ini apalagi sekarang ditanamin kita benci sama keluarganya Nabi Muhammad, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita benci sama keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada kebencian di dalam hati kita, itu nggak boleh. Ya, usahain hati kita nggak ada benci sama siapapun. Ya, bahkan sama orang yang mendolimi lagi dikatakan. Nabi Muhammad sama orang yang mendolimi itu tetap sayang, tetap didoain. Nah, ini sekarang kita diajarin buat benci sama si fulan, benci sama keluarganya Nabi Muhammad. Ya, mau ngapain? Ya, nah, kita ikutin
cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama keluarganya Nabi Muhammad, cinta sama sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta sama orang-orang soleh, walaupun aku bukan orang soleh. La'alli an anala bihi musyafa'ah. Aku mengharap dengan cintaku ini kepada mereka-mereka, aku mengharap syafaat dari mereka. Ya, kita cinta sama orang soleh biar kita dapat syafaat. Cinta sama Nabi Muhammad biar kita dapat syafaat. Cinta sama keluarganya Nabi Muhammad biar kita dapat syafaat. Cinta sama sahabatnya Nabi Muhammad biar kita dapat syafaat. Cinta sama orang-orang soleh biar kita dapat syafaat. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan riwayat yang kita baca ini ya bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak jauh-jauh lagi dari Allah. Ya, kita deketin Allah, kita deketin Nabi Muhammad, kita cintain Nabi Muhammad, cintain Allah, cintain keturunan Nabi Muhammad, cintain sahabat Nabi Muhammad SAW, cintain orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan bekal itu kita bisa selamat, ya, kita bisa selamat di dunia hingga akhirat, dan kelak kita bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, bersama keluarganya Nabi Muhammad, bersama sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi bekal kita. Sebelum kita akhirin, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ya, jam 6 ya. Nah, ada yang mau ditanyain? Ayo. Ayo, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir dijelaskan sebagai orang Islam, Pak. Iya. Terus pertanyaannya, bagaimana yang lahir, bayi yang lahir di umat di warga Kristen, Pak? Yang pertama. Yang kedua, apakah seluruh dunia ini sudah termasuk umatnya Nabi Muhammad, Pak? Karena kan akhir zaman tadi ya. Iya. Yang kedua, yang ketiga, di antara nabi-nabi yang mempunyai umat, Pak. Di antara nabi-nabi yang mempunyai umat, kali kan seperti umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa ya. Terus barangkali ada nabi-nabi yang lain yang punya umat, Pak. Selain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan ya. Ngeborong. Yang pertama apa tadi? Kita lahir di keluarga Islam, keluarga Muslim. Gimana kalau ada anak yang terlahir di luar Islam? Pertanyaannya? Termasuk umatnya Nabi Muhammad. Di zaman sekarang, setelah sepeninggalan Nabi Muhammad itu dikatakan termasuk umatnya Nabi Muhammad, tapi ada yang beriman sama Nabi Muhammad dan gak beriman sama Nabi Muhammad. Kayak di zamannya Nabi Muhammad kan ada para sahabat yang beriman sama Nabi Muhammad, tapi ada juga yang gak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, yang gak beriman sama Nabi Muhammad ini man laqiyani minkum yashhadu Allah, tapi dia nggak beriman kepada Allah, nggak bersyahadat, nggak menyaksikan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, ini nggak termasuk. Ya, artinya ketika dia meninggal dia nggak bawa syahadat, dia bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad. Berarti dia termasuk orang yang kufur kepada Nabi Muhammad. Ya, yang beriman sama Nabi Muhammad inilah yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, tapi sebenarnya itu dia tuh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu sebenarnya masih fitrah, dia masih suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang bikin dia Nasrani, yang bikin dia Yahudi. Kita nasallallahu alaihi, ya alhamdulillah kita beruntung dilahirkan dari keluarga yang
Islam tadi tuh. Kita banyak-banyak bersyukur deh atas nikmat Islam nih. Ya kita dilahirin brojol udah langsung dalam keadaan Islam. Itu yang pertama ya. Berarti yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan bukan Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka ini adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau yang enggak berarti termasuk yang kufur kepada Nabi Muhammad. Yang kedua apa tadi? Seluruh dunia ini apakah termasuk umatnya Nabi Muhammad? Nah, berarti mencangkup tadi ya. Nah, seluruh dunia ini ada yang beriman sama, kalau yang beriman termasuk berarti yang mengimani Nabi Muhammad, yang kufur enggak. Iya. Keluar. Nah, karena dia enggak beriman. Ya, dia bakalan enggak bakalan dikumpulin sama Nabi Muhammad. Terus yang ketiga apa tadi? Lupa kan? Oh, nabi yang lain punya umat. Siapa lagi gitu nabi yang lain yang punya umat. Nah, iya. Jadi setiap nabi itu punya umat semua. Semua para nabi itu punya pengikut. Iya, mau nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi palsu ya. Iya. Setiap nabi pasti punya umat. Cuman kita nggak tahu. Ya, karena kecetekan ilmu kita nggak tahu. Nabi Zakaria ada umatnya, Nabi Daud ada umatnya. Begitu sama yang beriman sama nabi-nabi sebelumnya itu termasuk umatnya nabi itu. Tapi kalau yang nggak beriman ya nggak termasuk sebagai umatnya. Dia nggak mau ngikutin ajakan nabinya. Iya. Dari 25 nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris itu semua punya umat. Yang ikut sama Nabi, ajaran Nabi, dakwah Nabi itu termasuk umatnya. Yang nggak ikut termasuk berarti orang yang kufur. Nah, gitu ya. Nah, ada lagi? Ayo, coba dulu deh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, nah. Iya. Ada dalil bab Jumat. Apa namanya? Mazhab Imam Syafi'i memang yang kuat itu nggak usah jauh-jauh ya, di dalam kitab-kitab yang kecil juga, kitab fikih-fikih yang kecil yang mazhab Imam Syafi'i itu memang apa namanya? Termasuk syaratnya Jumat itu terdiri dari 40 orang. Tapi bukan sekedar 40 orang aja. 40 orang yang dzukuron, yang laki-laki, yang mustautin, ya, yang penduduk setempat, gitu. Ya, jadi termasuk syarat Jumat itu adalah yang sholatnya itu orang situ, penduduk situ lebih dari 40 orang, maka baru Jumatnya sah. Ya. Dalilnya di dalam kitab-kitab fikih banyak, pasti disebutin, mau di kitab yang paling kecil atau yang paling besar itu pasti disebutin ini dia. Makanya itu dia, kita perlu kehati-hatian ya kalau kita sholat yang sekiranya di satu tempat itu ada yang ngadain sholat Jumat, cuman kita ragu nih orang sininya ada 40 orang apa kagak nih. Nah, udah selesai itu kadang ada yang sholat zuhur lagi. Iya, biar buat kehati-hatiannya kayaknya nih di sini. Itu dia karena mungkin ketidaktahuan banyak sekarang orang yang nggak paham gitu. Ya, asal main sholat Jumat aja nggak taunya nggak memenuhi syarat. Nah, gimana caranya? Ketika kita nggak yakin di satu tempat itu melebihi syarat ini terpenuhi atau enggak, setelahnya lebih bagus lagi kita sholat zuhur lagi sendirian, ya biar menutupi itu deh. Karena itu dia udah banyak orang yang nggak paham, ya asal main Jumatan aja tapi nggak sesuai. Nah itu pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau memang nanti ada pendapat lagi yang kurang dari itu, wallahu alam, makin nggak tahu. Ya, apakah ada kalau kurang dari 40 orang tetap masih boleh menurut mazhab ini, menurut imam ini, itu nggak tahu deh, wallahu alam.
Ya, yang pengetahuan al-fakir memang harus 40 orang yang mustautin, yang penduduk setempat. Ya, orang situ asli, dia sholat di situ. Lebih dari 40 orang baru sholat Jumatnya sah. Dah. Ada lagi? Ini beong mana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya ciri-cirinya umat Nabi Muhammad ya bagaimana sih? Ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang gimana? Pokoknya kecuali kayak lu lah. Ompong enggak? Tukang bohong. Power on. Oh iya. Nah, kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad. Cuman kita ikutin Nabi Muhammad apa enggak gitu. Iya. Kalau kita benar ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad kayak tadi, sholat yang rajin, ya kan, jujur, nggak boleh bohong, ya, jangan tinggalin sholat. Nah, itu ciri-ciri yang bagus dari umatnya Nabi Muhammad gitu ya. Nah, ada lagi? Wah, dulu. Terakhir. Penutup. Ya. Nah, nyerah sama penyakit. Nah, orang yang nyerah sama penyakit, apakah dia termasuk yang putus asa dari rahmatnya Allah? Iya. Padahal penyakit itu juga termasuk rahmatnya Allah. Iya. Bahkan dikatakan, pernah Fakir baca itu dalam kitab apa lupa ya. Orang yang meninggal gara-gara penyakit, termasuk dia orang yang meninggal mati syahid. Nah, jangankan kita, yang kita kenal Nabi yang paling sabar, ya Nabi Muhammad. Maksudnya ada lagi tuh Nabi yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang luar biasa. Nabi siapa? Nabi Ayub. Iya, Nabi Ayub sakitnya luar biasa, tapi beliau sabar. Sekarang gini, buat kita husnudzon sama Allah, ketika tetap kita minta al-afiyah ya, kita minta sehat, minta afiat, itu wajib kita minta. Tapi ketika kita dikasih sakit, kita husnudzonnya gini, oh ini dikasih sakit nih, mungkin pertama sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dulu nih kita ini ada ngelakuin apa. Nah, Allah sayang sama kita. Termasuk rahmatnya Allah juga itu penyakit. Karena Allah sayang sama kita, Allah mau menggugurkan dosa-dosa kita yang dulu-dulu, Allah kasih itu penyakit. Ya. Sabar kita dengan penyakit ini, Allah bakalan hapusin dosa-dosa kita yang dahulu. Makanya dikatakan, ini salah satu bukti dari kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Kan Allah pengen masukin semua umatnya Nabi Muhammad ke dalam surga. Tapi kita masih ada dosa-dosa yang mungkin nasallallahu alaihi bisa menghalangi kita masuk surga. Daripada Allah azab kita nanti di akhirat, Allah kasih di dunia aja. Iya. Dulu. Makanya kalau kita sakit, udah kita alhamdulillah, ini mungkin bisa jadi pelebur dosa kita nih. Dulu kan aneh begini. Ingetin dosa-dosa kita yang dulu datang. Aneh sakit ini dulu, aneh begini kali ya, gini. Udah, gitu aja. Dosa aneh dulu banyak. Ini sebagai pelebur dosa kita. Kita sabar jalanin itu, jangan ngeluh. Ya, kalau bisa kita jangan ngeluh. Nikmatin aja dah. Iya. Kalau kayak Nabi Zakaria selesai ya. Kita nggak kayak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pas dikejar sama umatnya tuh, yang pernah kita ceritain, dikejar sama umatnya, ngumpet di dalam pohonnya. Sama iblis dibilangin, tuh Nabi Zakaria ngumpet dalam pohon tuh. Bajunya kelihatan dikit. Iya ini bener nih. Gergaji. Sama umatnya digergaji. Bilang, mau ngeluh sakit gitu, mau teriak sakit. Malaikat Jibril bilang, ya Nabi Zakaria, kalau engkau mengeluh sekali lagi, bakalan dicabut kenabian darimu, katanya.
bilang aduh aja misalkan begitu, sakit, dicabut kenabiannya. Itu Nabi Zakaria. Dosa apa Nabi Zakaria? Maksum, para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita aduh sakit, iya lu banyak dosa udah. Iya, kita sakit, dosa apa sih? Banyak. Kok Allah coba kita begini banget, dosa apa sih? Iya, dosa itu banyak. Dosa kita nih banyak. Kasih sayangnya Allah, kasih sakit biar kita dileburin dosa-dosanya. Ya, jadi orang yang putus asa dengan penyakitnya berarti dia putus asa dengan rahmatnya Allah. Makanya minta ketika as-sabra indal qada di sini di ini aneh doa fajar. Doa fajar itu kita diajarin sama Rasulullah. Kita sabar ketika kita terkena musibah. Was-sabra indal qada. Ketika ditetapkan musibah kepada kita, sakit misalkan, kita sabar. Iya. Nah, kita ini nggak ada dosa kayaknya, udah nggak ngelakuin dosa apapun, kayaknya udah taat aja. Nah, mungkin mau diangkat derajatnya. Ya kalau kita ngerasa enggak usah, kayaknya nggak ada dosa deh, aneh udah semuanya udah aneh jalanin, tapi ini masih sakit. Nah, berarti ini kita mau diangkat derajatnya sama Allah. Banyak-banyak husnudzon, banyak-banyak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Ntar Mang Budin, terakhir Mang Budin mah. Ayo. Kemudian yang saya bicara adalah konteks pernikahan. Karena dalam pernikahan misalnya kami atau keluarga diundang. Nah itu tertuju pada misalnya suami atau istri, tidak suami dan istri. Sementara kan di pernikahan tersebut persepsi dapat mana kan? Iya. Kemudian kita makan. Dalam konteks pernikahan, si suami itu bisa salah satu jadi. Iya. Jadi suami itu menjadi halal. Nah. Apa menjadi halal? Nah, iya. Berarti ini dari segi penulisan aja ya, dari penulisan. Misalkan kalau memang benar yang dimaksud suami atau istri, berarti salah satu. Kalau misalkan ya, seandainya kita tanya sama kepada yang ngundang, ini maksudnya suami atau istri salah satu apa gimana nih? Kalau penafsiran kita ya, misalkan penafsiran kita, berarti ini salah satu nih. Ya udah, yang kita yakinin berarti salah satu, ya udah di suami aja datang atau istri aja yang datang. Tapi kalau penafsiran kita, masa aneh doang, istri kagak sih, ini salah tulis aja nih, gitu. Atau kalau kita mau tegesin lagi, bawa tuh undangan, ya, bawa undangan ke, nih, maksudnya apa nih? Suami apa istri nih? Dua-duanya lah, masa udah berarti sah. Iya. Itu cuma segi penulisan aja gitu ya. Tapi tadi tergantung sama kitanya. Iya. Nah, kalau kita udah cuma aneh aja dah, yang penting gugurin kewajiban. Ya udah kita datang. Istri aneh mana kok nggak datang? Kan atau suami atau istri, berarti nanti ngundangannya doang istilahnya. Enggak, dua-duanya, panggil lah gitu. Ya. Nah. Iya, tahu. Iya. Iya, itu dia yang makanya Anda bilang, Al-Fakir bilang, kalau kita mau lebih jelas lagi, ya, kadang kan memang itu orang yang namanya ngundang tuh nggak paham gitu, mungkin nggak paham bahasa, nggak tahu apa, udah pokoknya ngundang aja, tapi maksudnya dia semuanya, ya, maksudnya dia mau keluarga yang datang lebih senang lagi, misalkan, nggak apa-apa. Tapi yang lebih jelasnya lagi, kalau kita mau hati-hati, menurut yang ada di undangan itu aja. Ya, kalau kita buat hati-hati, ini
Yang ditulis di sini cuma aneh atau istri, berarti aneh aja yang datang dah. Anak-anak nggak usah ada yang ikut, karena kalau ikut makan juga takutnya haram. Ya udah nggak usah ikut, kita aja. Tapi kalau kita mau juga, enggak, masa aneh doang, pasti istri diajak. Anak-anak juga kalau datang dia lebih senang. Nggak apa-apa. Tanya sama itunya. Iya. Misalkan juga nih, misalkan juga apa namanya, pas lagi datang kita karena keyakinan kita, ya, karena kita yakin udah ini masa iya cuman aneh sama istri doang, anak aneh kagak diundang misalkan. Tadi balikin sama keyakinan kita. Lihat orangnya. Kalau orang hitung-hitungan ya iya udah kita sendiri aja. Apa ini aneh terbatas nih makanannya nih, takut jangan lain gak kebagian, udah aneh aja dah yang datang dah. Kalau aneh bawa anak 5 tadi 10 lagi misalkan, makanan habis sama keluarganya doang, nggak usah datang. Iya. Nah, iya. Jadi lihat ya, lihat siapa yang ngundang ya. Pak. Lihat siapa yang ngundang. Kalau sekiranya makanannya cukup dan orangnya ridho nggak apa-apa. Tapi kalau kagak ridho berarti haram. Itu ya. Nah, salam. Oh, ada lagi. Oh, ini terakhir nih, terakhir. Mepet ya. Oh, cinta. Saya kan kalau gaji, bukan sombong nih, dapat nih, tapi kalau ada rezeki dan nih haji, mungkin saya itu selingkuhnya tidak ada yang begini nih kan, pulang nih, cuma 2 hari di rumah, lagi, itu kan cinta saya, kan ngasih aja gitu, jangan kasih lagi, Pak. Haji, semuanya dikumpulin dari. Kalau tahu gitu, bagaimana tuh? Saya mau terusin, betul, lebih baik saya terusin. Ini penafsiran cintanya beda. Cinta itu saya tidak janda. Kita mau mengharapkan kawin. Cinta ini spekulator kedengeran loh. Jadi ini penempatan cinta yang salah nih. Yang dimaksud cinta tuh bukan cuma cinta sama siapa-siapa aja. Kita cinta sama Nabi Muhammad, kita cinta sama umatnya. Kan ini termasuk umatnya Nabi Muhammad. Iya, kalau yang halal. Iya. Nah, jangan diterusin. Artinya gini. Iya. Uang apalagi nggak boleh, haram, nggak boleh. Nggak boleh ya. Ini kalau dengar di sini, oh nggak usah pulang dah nih. Itu nggak dengar istri. Jangan, ya. Mendingan kita kasih yang jelas-jelas aja ke istri kita, ke anak kita, ya. Maksudnya cinta tuh, cinta sama yang jelas-jelas bisa mendekatkan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Oh, ini cinta, tapi cintanya tadi sama gituan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Yeah.
saya pulang lagi, kata cewek itu. Nggak boleh. Saya biasa loh. Itu yang dikasih jaga-jaga menyantunin. Oh, tadi gak uang selingkuh dikatakan sama dia. Oh, iya. Istri nggak tahu. Kan pakai gini nih, nggak apa-apa, kan gue kalau pakai kan pergi dari pagi dari waktunya. Ada 25 anak busuk semua. Iya. Yang jelas dong. Berarti ngasihnya ke yang duafa udah gitu aja dah ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, kalau begitu nggak apa-apa. Iya. Berarti kita ngasih sedekah buat orang duafa tanpa sepengetahuan istri gitu. Udah gitu aja, nggak beribet-beribet. Apa hukumnya ngasih sedekah tanpa sepengetahuan istri? Udah begitu aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus malah. Iya. Amin, amin, amin. Iya betul. Amin. Dapat pahala juga jadi ya. Oh iya. Dari mana baju ini? Biar aja dari masjid ini pengurusan pagi-pagi dari PRW. Iya. Termasuk sombong enggak? Iya. Kan cuma yang ngomong kan ngasihnya. Iya. Ngasih enggak? Iya. Ngerti. Nggak apa-apa, begitu bagus. Ini dari PNI. Iya. Iya. Pak Dikun mau nanya, Pak Dikun. Oh iya. Iya. Ya. Hadis dari Imam Ghazali ada yang menyebut hadis Syarif. Dhaif. Hadis Syarif ada hadis apa? Syarif. Terus apakah benar sanad-sanad hadis-hadis dari Imam Ghazali di karangan kitab semua kitabnya itu terputus secara sanad hadis. Hadis apa? Syarif. Hadis syarif.
Yang anda tahu ada hadis sahih, hasan, dhaif. Kalau hadis syarif namanya. Allah alam deh, nggak tahu deh. Allah alam nggak tahu. Kalau derajat-derajat hadis tuh sahih, hasan, dhaif, ada yang mursal, ada yang munqati, ya. Ada yang maudhu. Nah, itu derajat-derajatnya. Cuman kalau yang dimaksud hadis syarif mungkin hadis yang mulia yang datang dari Nabi Muhammad. Syarif itu artinya mulia. Nah, kalau misalkan ada yang nanya lagi, hadis-hadis yang diriwayatin oleh Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya itu kebanyakan hadis-hadis dhaif misalkan. Iya. Secara ilmu hadis itu hadis terputus. Nah, enggak. Ini bahkan ada yang di dalam kitab Ihya Tersini itu ada yang udah mentakhrij. Artinya mengambil tuh hadis terus dikasih tahu, oh ini hadis ini sumbernya dari kitab ini. Dari kitab ini gitu. Dan kita kalau mau husnudzon ya sama Imam Ghazali, misalkan kita katakan oh hadis yang dari Imam Ghazali itu banyak yang terputus sanadnya, misal kita tanya dulu sama itu orang, emang Imam Ghazali orang yang ngerti hadis? Ya, nggak mungkin Imam Ghazali itu masukin sebuah hadis di dalam kitabnya kalau beliau nggak ngerti gitu. Misalkan, oh seandainya juga ini sanadnya terputus hadisnya, berarti ini hadis dhaif. Beliau masukin dalam kitab tersebut, itu bisa dijadikan dalil buat fadhail a'mal, buat keutamaan amal aja. Karena fadhail a'mal, keutamaan amal boleh kita amalin walaupun hadisnya itu dhaif. Ya. Nah, jadi gitu. Udah, kita sama kitab-kitab ulama-ulama yang Masya Allah, yang istiqomah, yang udah kita tahu itu ulama itu luar biasa, husnudzon aja, baik sangka. Kita nggak lebih pintar dari beliau udah, kita nggak lebih tahu dari beliau, kita nggak lebih banyak hafal hadis dari beliau, gitu aja udah. Seberapa sih ilmu kita bisa menghukumi, oh ini Imam Ghazali ini hadis-hadis yang dikeluarin dari beliau tuh sanadnya terputus. Kita tahu apa tentang sanad? Kita tahu apa tentang rijalul hadis misalkan? Kita tahu apa tentang periwayat hadis? Udah, taslim aja ya. Ya. Nah, kecuali memang kita dalam fannya, kita memang punya bidang di situ. Oh, kita teliti nih. Kita teliti. Pasti kalau kita teliti itu udah bakalan kita dapetin hadis-hadis yang dikeluarin oleh imam-imam kita itu pasti ada dalil-dalilnya dia. Ya, beliau itu nggak mungkin ngeluarin satu hadis kecuali beliau tahu penempatannya. Gitu. Ya. Nah, jadi udah kita husnudzon, baik sangka sama ulama-ulama kita. Misal juga seandainya kita dapetin, oh nih hadis ini nih nggak taunya nggak nyambung sanadnya nih. Bukan berarti kita menjas, kita menghukumi bahwa berarti nih Imam Ghazali nggak tahu hadis nih, hanya lebih pintar dari dia nih. Nggak boleh begitu. Ya, bahkan sampai meremehkan, kan sekarang banyak kan yang ngeremehin gitu. Imam Ghazali itu nggak ngerti hadis tuh, nih hadis-hadis palsu, nih hadis-hadis yang nggak nyambung sana itu dimasukin, berarti dia nggak boleh. Ya, nggak boleh ngerasa kita lebih pintar dari beliau-beliau. Gitu. Ya, nah, udah, mudah-mudahan kita dapat berkah. Nah, ada lagi? Selesai. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari ulama-ulama kita ya, dari orang-orang soleh, dari keluarganya Nabi Muhammad, dari sahabatnya Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad SAW. Kita baca Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi ilmu yang kita pelajarin, menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى عليه عاد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء وتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعوهم سبحانك اللهم وتحيتهم في سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.